Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rifki Ahda Sumantri, SPD MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Dina Indah Saputri, NIM 2301030029. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kasus korupsi Oknum PT Timah Suami Sandra Dewi atau Harvey Muiz. Langsung saja ke pembahasannya. Pendahuluan, korupsi telah menjadi masalah bangsa secara internasional dan penyebab korupsi bisa bermacam-macam, tergantung konteksnya. Biasanya media sering mempublikasikan kasus korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan dalam pemerintahan. Pada faktanya, korupsi sebenarnya telah terjadi dari hal paling sederhana sampai hal-hal yang lebih kompleks. Korupsi selalu dikaitkan dengan politik ekonomi, kebijakan pemerintahan dalam masalah sosial maupun internasional, serta pembangunan nasional. Setiap tahun, bahkan mungkin setiap bulan, banyak pejabat pemerintah yang tertangkap karena melakukan tindakan korupsi. Dampak korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Beberapa bahaya korupsi yaitu merusak terhadap generasi muda, terhadap politik, bahaya korupsi bagi ekonomi bangsa, dan bahaya korupsi bagi birokrasi. Salah satu upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi dari pemerintah telah dilakukan sejak lama dan dengan maksimal. Salah satunya dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang disingkat dengan KPK, yang didirikan pada 29 Desember 2003 berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Dan juga adanya tindak pidana korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 13 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Kemudian dapat disederhanakan ke dalam 7 kelompok besar yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Pokok pembahasan. Kasus korupsi. Pada tanggal 27 Maret 2024, berita kasus korupsi suami Sandra Dewi menjadi trending topik dalam berbagai platform sosial media tentang bagaimana Harvey Muiz menjadi tersangka korupsi timah dan menggelapkan dana sejumlah 271 triliun. Berita tersebut menggegerkan masyarakat luas dari berbagai kalangan. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi tersangka merupakan suami dari artis terkenal dan dana yang digelapkan berjumlah besar. Kejaksaan Agung tetapkan Harvey Muiz, suami dari aktris Sandra Dewi, sebagai tersangka ke-16 kasus korupsi penambangan timah di lokasi izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk. Usai ditetapkan tersangka, Harvey langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus menetapkan Harvey Muiz sebagai tersangka terkait perannya selaku perpanjangan tangan atas kepemilikan PT Rafinet Bangkatin, perusahaan yang terkait dengan aktivitas penambangan timah ilegal di lokasi IUP PT Timah di Provinsi Bangka Belitung. Kasus korupsi. Penyisihan keuntungan gelap tersebut dikatakan pemutihan sumbernya melalui konsep penyaluran kewajiban sosial perusahaan tambang atau CSR. CSR tersebut dikirimkan para pengusaha smelter kepada tersangka HM melalui PT QSI yang difasilitasi oleh tersangka HLM. Ujar Kuntadi, dengan penetapan Harvey sebagai tersangka, total ada 16 tersangka dalam kasus ini.
Beberapa tersangka yang sudah ditetapkan adalah inisial MRPT alias RSC selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021 dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017-2018. Selain itu, sejumlah pihak swasta lain di antaranya Crazy Rich, Pantai Indah Kapuk, Helena Lim selaku manajer PT QSI, Crazy Rich, PIK tersangka kasus korupsi komoditas timah. Para tersangka diduga terlibat melakukan perjanjian kerjasama fiktif dengan PT Timah Tbk. Perjanjian kerjasama fiktif itu dijadikan landasan bagi para tersangka untuk membuat perusahaan boneka guna mengambil biji timah di kawasan Bangka Belitung. Kronologi kasus dan dakwaan. Dalam kasus ini, Harvey didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan total kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. Tuntutan tersebut mencakup hukuman 12 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, serta kewajiban mengganti kerugian negara senilai Rp 210 miliar. Harvey dinilai menerima aliran dana sebesar Rp 420 miliar yang sebagian digunakan untuk membeli barang-barang mewah. Berdasarkan dakwaan, Harvey juga diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan hasil korupsi tersebut. Komentar. Memberikan komentar mengenai kasus korupsi yang melibatkan suami Sandra Dewi adalah hal yang wajar. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga menyentuh aspek moral dan etika dalam masyarakat. Saya berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya transparansi dan integritas dalam kehidupan publik. Semoga proses hukum berjalan. Ide solusi. Penanggulangan kasus korupsi yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi. Selain menangani kasus ini secara hukum, penting untuk mempertimbangkan langkah-langkah pencegahan yang dapat mengurangi risiko korupsi di masa depan, yaitu keterbukaan dalam proses hukum, pendidikan dan kampanye anti korupsi, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, reformasi kebijakan dan regulasi, dukungan untuk pelaku usaha berintegritas, mekanisme pelaporan anonim, dan audit dan evaluasi berkala. Kesimpulannya, penanggulangan kasus korupsi yang melibatkan suami Sandra Dewi memerlukan upaya bersama dari berbagai aspek, baik melalui penegakan hukum yang tegas maupun pendidikan masyarakat. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kasus korupsi yang diharapkan dapat meminimalkan dan kepercayaan publik terhadap institusi dapat terjamin. Terima kasih. Sekian pemaparan kasus korupsi dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.